Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Sophia, NIM 22 12 10 117 kelas PAI 4D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Pengembangan Kurikulum Dosen Pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Materi yang akan dibahas adalah landasan pengembangan kurikulum, di mana di dalamnya ada landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Menurut Harby, landasan pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu gagasan, suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum adalah dasar atau sesuatu yang menjadi pijakan dalam merancang dan mengembangkan kurikulum. Menurut para ahli, landasan tersebut dapat mencakup berbagai aspek seperti filosofi pendidikan, tujuan pendidikan nasional, kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan masyarakat. Landasan ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam perencanaan kurikulum agar dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Landasan pengembangan kurikulum merujuk pada dasar-dasar atau fondasi yang menjadi dasar dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kurikulum suatu lembaga pendidikan. Landasan ini membantu memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan tuntutan zaman. Terdapat beberapa landasan pengembangan kurikulum, antara lain ada landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Adapun landasan filosofis adalah pandangan filosofis atau nilai-nilai yang mendasari tujuan dan pendekatan pendidikan serta memberikan arah bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum. Pandangan filosofis tersebut berimplikasi pada perumusan tujuan pendidikan, pengembangan isi atau materi pendidikan, penentuan strategi, serta peranan peserta didik dan peranan pendidik. Di Indonesia sendiri, landasan filosofis yang dominan adalah Pancasila, karena ia mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, dan humanisme. Implementasi landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum di Indonesia dapat terlihat dalam beberapa aspek, seperti pembentukan karakter, integrasi nilai dan budaya lokal, pendidikan kewarganegaraan, kemudian pengembangan sikap demokratis, kemudian keterbukaan terhadap perubahan, serta keberlanjutan pendidikan. Melalui implementasi landasan filosofis ini, kurikulum di Indonesia diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional yang sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi bangsa, serta memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan generasi yang berkarakter dan berintegritas. Penerapan kurikulum dengan landasan filosofis di Indonesia ialah pada kurikulum 13. Kurikulum ini mencoba mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan karakter dalam pembelajaran. Pendidikan agama dan pendidikan karakter menjadi bagian integral dari kurikulum.
mencerminkan filosofi pendidikan yang tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pengembangan karakter siswa. Yang kedua, pendidikan karakter. Program pendidikan karakter di Indonesia menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan keadilan. Filosofi ini mencerminkan supaya membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Ketiga, ada kurikulum sekolah menengah kejurusan atau SMK. Beberapa SMK mengintegrasikan filosofi pembelajaran yang lebih praktis dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan landasan filosofis pada pendidikan vokasional. Penerapan landasan kurikulum filosofis di Indonesia seringkali mencerminkan upaya untuk memperkuat aspek nilai, karakter, dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Selanjutnya ada landasan psikologi. Landasan kurikulum psikologis lebih menitikberatkan pada aspek-aspek sosiologis individu dalam pembelajaran. Pendekatan ini mencakup pemahaman psikologi perkembangan, motivasi, dan pembelajaran untuk mendukung pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan psikologis siswa. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum menjadi penting karena memperhatikan prinsip-prinsip psikologi perkembangan dan psikologi belajar untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Alasan mengapa landasan psikologis penting dalam pengembangan kurikulum antara lain berfokus pada gaya belajar. Nah, teori-teori psikologi mengenai gaya belajar seperti teori belajar visual, auditori, dan kinestetik dapat membimbing pengembangan kurikulum untuk mencakup variasi metode pembelajaran yang relevan dan mudah untuk dipahami. Serta dapat dijangkau berbagai tipe siswa. Kemudian, alasan kedua adalah motivasi dan keterlibatan siswa. Landasan psikologis membantu memahami faktor-faktor motivasi dan keterlibatan siswa. Kurikulum dapat dirancang untuk membangkitkan minat, memicu rasa ingin tahu, dan memberikan tantangan yang sesuai tingkat kemampuan siswa. Selanjutnya ada adaptasi pada kebutuhan khusus. Psikologi pengembangan membahas keberagaman dalam perkembangan fisik, emosional, serta kognitifnya. Kurikulum dapat diadaptasi untuk mengakomodasi kebutuhan khusus siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus pula. Alasan selanjutnya, pemahaman terhadap proses belajar. Landasan psikologis membantu dalam memahami proses belajar siswa, seperti bagaimana mereka memproses informasi, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Ini dapat membimbing pengembangan strategi pengajaran yang efektif. Alasan selanjutnya, aspek emosional dan sosial.
Psikologi membahas aspek emosional dan sosial siswa. Kurikulum dapat dirancang untuk mendukung perkembangan emosional dan sosial, termasuk memasukkan kegiatan sosial dan proyek kolaboratif. Kemudian, evaluasi pembelajaran. Landasan psikologis membantu dalam merancang metode evaluasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip psikologi pengukuran dan penilaian. Ini memastikan bahwa penilaian mencerminkan pencapaian sebenarnya dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Melibatkan landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong dan mendukung perkembangan holistik siswa, mengakui keunikan masing-masing individu, dan memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan psikologis mereka. Selanjutnya ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis merujuk pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman dan analisis fenomena sosial dalam masyarakat. Sementara itu, landasan psikologis berkaitan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang mendasari pemahaman perilaku dan proses mental individu dalam konteks psikologi. Dengan kata lain, landasan sosiologis menitikberatkan pada tingkah laku dalam konteks sosial, sedangkan landasan psikologis fokus pada dimensi individu secara psikologis itu sendiri. Landasan sosiologis penting adanya dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, pada prinsipnya, pendidikan harus mencerminkan keinginan, cita-cita tertentu, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sudah sewajarnya kalau pendidikan memperhatikan aspirasi masyarakat dan pendidikan mesti memberi jawaban atas tekanan-tekanan yang datang dari kekuatan sosio-politik ekonomi yang dominan. Sementara dengan adanya landasan sosiologis, pengembangan kurikulum yang merujuk pada asas kemasyarakatan dan juga kebutuhan masyarakat membuat pendidikan lebih bermakna. Harapannya, dengan adanya landasan sosiologis, pendidikan akan mampu menjawab tantangan masyarakat, membekali peserta didik untuk setia pada norma atau etika di masyarakat, sekaligus mampu menyiapkan generasi masa depan yang berbudaya. Landasan sosiologis mempengaruhi perkembangan kurikulum dengan memperhatikan aspek-aspek sosial yang relevan dalam pendidikan. Beberapa bukti dan dampak dari pengaruh landasan sosiologi dalam perkembangan kurikulum ialah sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan masyarakat. Kurikulum cenderung dirancang untuk memenuhi kebutuhan SDM masyarakat setempat. Contohnya, jika suatu wilayah memiliki kebutuhan tenaga kerja khusus, kurikulum dapat disesuaikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri lokal. Kemudian, nilai-nilai budaya. Landasan sosiologis memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat. Kurikulum dirancang untuk mencerminkan dan mendorong pemahaman siswa terhadap nilai-nilai tersebut sehingga menciptakan harmoni antara pendidikan formal dan budaya lokal.
Kemudian, perspektif sosial. Kurikulum memperhatikan realitas sosial. Misalnya, dalam mata pelajaran seperti sosiologi dan kewarganegaraan, kurikulum mencakup pembahasan tentang struktur sosial, peran individu dalam masyarakat, serta isu-isu sosial yang relevan. Selanjutnya ada kesenjangan sosial. Landasan sosiologi dapat memandu upaya untuk mempengaruhi kesenjangan sosial melalui kurikulum itu sendiri. Misalnya, dengan menyediakan akses kesempatan yang setara bagi semua siswa, kurikulum dapat menjadi instrumen untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan. Selanjutnya ada perspektif multikultural. Kurikulum dapat mencerminkan keberagaman masyarakat dengan mengintegrasikan perspektif multikultural dalam materi pembelajarannya. Hal ini membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya, etnis, serta agama dalam masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan karakter. Landasan sosiologis juga memandu pengembangan kurikulum untuk membentuk karakter positif dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Ini dapat mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Nah, dengan memperhitungkan faktor-faktor sosiologis ini, kurikulum dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan responsif terhadap tuntutan dan dinamika sosial dalam masyarakat.